Tanah Jawa, inilah negeri para nabi yang telah terkubur oleh sejarah, bahkan oleh mereka yang menamakan diri penganut kejawen. Dari hasil riset, peneliti muda yang tergabung dalam tim studi sains Al-Quran, sebagaimana dipublikasikan, di mana mereka telah menyelenggarakan ekspedisi menjelajah negeri para nabi. Mereka menemukan bahwa situs Nabi Daud dan Sulaiman ada di Jawa Tengah, sedangkan situs Nabi Nuh ada di Jawa Timur, di mana di daerah ini terdapat kembaran Gunung Ararat di Turki, yaitu gunung tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Fosil perahu ini setelah diteliti arkeolog Belanda menyimpulkan bahwa perahu tersebut terbuat dari kayu jati berkapur. Kayu ini hanya ada di Jawa. Setelah fosil kayu ini umurnya diukur melalui teknik isotop C14, ternyata Nabi Nuh hidup setelah zaman Nabi Ibrahim dan tempat tinggalnya di tanah Jawa. Fakta ini tentunya memerlukan kajian lebih lanjut apakah benar fosil perahu tersebut adalah fosil perahu Nabi Nuh. Majalah Times edisi 1 Februari 2010 memuat pernyataan Raphael Greenberg, seorang dosen di Universitas Tel Aviv. Ia mengatakan, secara teori, seharusnya Anda sudah mendapatkan sesuatu hanya setelah melakukan penggalian selama 6 minggu. Tapi nyatanya, setelah dilakukan penggalian tanpa henti selama 2 tahun, tidak ada hasil apapun yang memuaskan. Times menyebutkan, dalam 4 tahun terakhir, berbagai organisasi Yahudi ekstrim sudah mengepung kota Yerusalem untuk melakukan penggalian bawah tanah di sekitar bawah Masjid Al-Aqsa, termasuk organisasi Eilat yang juga fokus bekerja untuk mendirikan pemukiman imigran Yahudi di Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Selain itu, lembaga Air David yang fokus melakukan penggalian di Silwan, menurut Profesor Feinstein asal Israel, yang juga ilmuwan sejarah di Universitas Tel Aviv, mereka yang melakukan penggalian bawah tanah di Yerusalem mencampurkan adukan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Eilat meyakini dogma agama bahwa ada peninggalan sejarah Daud di sana, tapi sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Selain itu, Profesor Yonah Maharahi, juga pakar arkeolog Israel, mengatakan Eilat tidak menemukan apapun dari penggalian, bahkan sekedar tulisan selamat datang di Istana Daud juga tidak ditemukan. Mereka hanya mendasarkan keyakinan pada teks-teks yang dianggap suci oleh mereka sebagai panduan penggalian. Dari fakta-fakta ini, bisa saja kita simpulkan bahwa Bani Jawi, suku-suku di Nusantara, adalah Bani Israel yang tetap beriman kepada Nabi Musa dan mendiami tanah Jawa yang dijanjikan, The Promised Land, yaitu benua Atlantis yang sekarang disebut Indonesia. Sedang Bani Israel yang berdiaspora ke seluruh dunia adalah mereka yang dikutuk oleh Allah karena mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Adapun Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina sebenarnya Yahudi produk rekayasa. Maksudnya Bani Israel dari suku ke-13, yaitu suku Khazar, hasil kawin campur Bani Israel yang berdiaspora dengan penduduk lokal dan saat ini posisinya mayoritas. Klaim atas Yerusalem sebenarnya sebuah keliruan yang disengaja. Padahal Yerusalem, Temple of Solomon, dan tabut yang mereka cari selama ribuan tahun
berada di tanah Jawa, yaitu Candi Borobudur dan Negeri Sleman di Yogyakarta. Dalam Al-Quran, tabut mempunyai arti kode rahasia kerajaan yang disimpan oleh Nabi Daud. Saat ini, tabut tersebut sedang dibuka rahasianya melalui candi-candi yang dibangun sejak zaman Nabi Sulaiman, khususnya Candi Borobudur. Perlu diingat, sebenarnya kata candi berasal dari kata sandi, artinya kode rahasia. Dengan demikian, rahasia jejak para nabi akan segera terkuak. Setelah ayat Allah berupa tulisan bergambar yang ada pada candi-candi di negeri Sleman dipuzzlekan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sebagian besar umat Islam saat ini terkecoh oleh keyakinan bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi dan Yerusalem adalah kota suci Islam ketiga setelah Mekah dan Madinah. Hal ini karena umat Islam banyak terpengaruh oleh hadis-hadis Israiliyat, khususnya tentang Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Perlu ekstra hati-hati dalam mengutip hadis tentang Isra Miraj, karena sebagian besar hadis palsu dan dibuat oleh kaum munafik dari kalangan Bani Israel. Para ahli hadis menyebutnya sebagai hadis Israiliyat. Karena hadis-hadis inilah umat Islam di luar Palestina terseret dalam permusuhan dengan Israel dan menjadikan Yerusalem sebagai kota suci ketiga umat Islam. Padahal waktu Kanjeng Nabi Isra Miraj, apa yang disebut Masjidil Aqsa sebenarnya adalah gereja. Waktu itu Yerusalem masih dikuasai Roma. Kalau waktu itu dikatakan Nabi menjadi imam sholat berjamaah dengan para nabi, pertanyaannya, sholat apakah gerangan? Sementara dalam hadis-hadis Israiliyat tersebut dikatakan Isra Miraj dalam rangka menjemput perintah sholat 5 waktu sebagai hasil transaksi antara Nabi dengan Allah, dengan Nabi Musa sebagai konsultannya. Pernyataan berikutnya adalah mengapa harus Nabi Musa yang menjadi rujukan Nabi Muhammad. Istilah cerdasnya, Bani Israel yang telah berhasil menusuk jantung akidah umat Islam melalui hadis-hadis palsunya, hingga umat Islam terpecah belah. Energi terkuras habis karena terseret dalam pusat konflik Israel-Palestina. Sementara Bani Israel, karena kekuatannya telah berhasil menguasai dunia melalui infiltrasi ke segenap lini kehidupan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ulama-ulama ilmuwan Bani Israel mengenal Al-Quran sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Cobalah kita mengambil ibrah dari kemampuan Nabi Daud alaihi salam dalam teknologi peleburan besi dan manajemen pengolahan gunung yang diwariskan di tanah Jawa. Banyak meninggalkan bangunan-bangunan misteri semisal Candi Borobudur, piramida-piramida Mesir, dan piramida Aztec. Dalam peradaban ini, para pendirinya adalah 3 sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, dan Ratu Bilqis yang masing-masing diberi kelebihan oleh Allah. Sampai saat ini, negeri kita adalah satu-satunya negeri yang paling banyak diwarisi gunung berapi dan deposit besi titanium tidak terbatas yang tersebar di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Besi titanium ini sejak zaman Nabi Daud sampai sekarang digunakan sebagai bahan baku pembuatan senjata, khususnya keris. Besi titanium ini juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat luar angkasa. Dan saat ini di sekitar Candi Borobudur sedang dipersiapkan berdirinya perguruan tinggi nuklir yang akan mempersiapkan desain dan pembuatan pesawat piring terbang oleh tim SSQ.